Selamat berjumpa kembali dengan saya, Nurbaiti. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pembelajaran epidemiologi untuk para tenaga kesehatan di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta II. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah pembelajaran pada mata kuliah epidemiologi yang pelajaran ini kita kemas dalam bentuk project based learning. Dalam epidemiologi kita akan menemukan bahwa banyak sekali fenomena di bidang kesehatan yang dapat kita amati dan kita analisa semua fakta dan data-data yang ada dalam lingkup epidemiologi dan menjadi sebuah pembelajaran penting pada saat kita menerjemahkan analis dan melakukan analisa pada kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Project based learning menjadi bagian dari pembelajaran epidemiologi dengan tujuan agar mata kuliah ini memberikan kesempatan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk mengeksplorasi data-data yang tersedia dari kondisi kesehatan di lapangan, lalu kemudian menganalisanya sesuai dengan tujuan dari pembelajaran yang akan mereka lakukan, sampai kemudian mereka menuliskannya dalam bentuk laporan yang kemudian disajikan dalam bentuk artikel maupun bahan-bahan penulisan lainnya. Selanjutnya kita lihat apa yang akan kita bisa lakukan pada mata kuliah epidemiologi dengan berbasis pada project based learning. Dalam epidemiologi ini kita akan lihat bahwa bagaimana project based learning kita lakukan. Pertama, bahwa project based learning itu sangat berbeda dengan ketika kita melakukan project. Atau dalam slide ini kita bisa lihat, kita bisa bedakan bahwa doing project itu sangat beda dengan project based learning. Jadi ketika mahasiswa ditugaskan untuk melakukan sebuah project, pada doing project, pada konsep ini, mahasiswa hanya melakukan instruksi pada apa-apa atau pada tugas-tugas yang perlu dikerjakan berdasarkan panduan atau instruksi dari para dosen atau para instruktur. Dan kemudian mereka menyelesaikan tugas-tugas itu sesuai dengan list atau panduan yang mereka pelajari. Sehingga kemudian selesailah tugas dan diserahkan kepada para dosen. Namun pada project based learning ini menjadi sebuah kegiatan yang sangat dinamis, butuh kreativitas dan akan menghasilkan sebuah proses pembelajaran yang lebih mengakomodir dinamika kelompok pada setiap kelompok mahasiswa yang mengerjakan proyeknya masing-masing. Jadi kita bisa lihat di sini pada project based learning ketika dosen maupun instruktur memberikan sebuah subjek untuk masing-masing proyek, maka tema-tema proyek itu akan diproses oleh para mahasiswa dengan mengikutsertakan inisiatif, lalu kemudian kreativitas dan ide-ide yang juga mereka miliki. Sehingga pada saat proses, tugas dosen atau instruktur lebih kepada menginisiasi tema, mengakomodir ide-ide yang ada, dan kemudian mendampingi mereka agar dapat menyelesaikan semua proyek secara mandiri. Gitu. Sehingga pada kondisi ini, mahasiswa akan lebih kreatif dan kemudian menumpahkan seluruh ide-ide itu dan menggabungkannya dalam sebuah bentuk yang lebih luas dan kemudian dapat mereka sajikan dengan seluruh kapasitas dari teamwork yang mereka miliki. Sehingga nanti para dosen maupun instruktur lebih mewadahi pada semua hal yang akan mereka ingin sajikan. Dan kemudian juga dapat memberikan koreksi atau kemudian input untuk menambah atau melengkapi apa yang sudah mereka kerjakan. Pada proyek epidemiologi kali ini, kita bisa lihat atau kita bisa simpulkan bahwa pembelajaran berbasis project atau project based learning adalah suatu metode belajar yang mengikutsertakan mahasiswa secara aktif dalam menentaskan proyek-proyek tertentu yang mereka pilih.
Dalam proyek ini, peserta didik melakukan kegiatan secara eksploratif, mengumpulkan bahan-bahan belajar secara mandiri, lalu menginterpretasikan bahan-bahan itu, dan melanjutkannya dengan analisa dan membuat laporan pada akhir proyek setelah proyek itu selesai dikerjakan. Sehingga hasilnya akan lebih memberikan isi yang lebih berbobot. Diharapkan demikian. Pada proyek epidemiologi yang akan dilakukan pada pembelajaran epidemiologi tahun 2021 ini, maka dipilihkan dua tema besar bagi kelompok mahasiswa, yaitu adalah epidemiologi negara Korea Selatan yang akan mengupas masalah-masalah sosial dan kesehatan yang ada di negeri ini. Dan dengan epidemiologi Korea yang demikian, kita juga bisa membandingkan dengan potret epidemiologi yang ada di Indonesia pada subjek atau masalah yang sama. Lalu tema kedua adalah epidemiologi Indonesia, lebih menyorot kepada kondisi pandemi COVID-19. Bagaimana kondisi Indonesia pada saat pandemi COVID-19 dan bagaimana dinamika sosial masyarakat, lalu kemudian dinamika di sektor kesehatan dalam melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Itu adalah dua tema yang dipilih untuk proyek epidemiologi tahun 2021. Bagaimana kemudian nanti mahasiswa akan bekerja dalam masing-masing proyek. Pada epidemiologi Indonesia yang menggambarkan potret Indonesia pada masa COVID-19 hingga saat ini. Jadi sejak awal tahun 2020 hingga pertengahan 2022. Kita lihat bahwa banyak fenomena yang terjadi mulai ketika ada peningkatan kasus COVID-19 di mana para tenaga kesehatan berjuang untuk kemudian dapat melayani seluruh penderita COVID, baik itu yang mengalami gejala ringan, sedang sampai berat. Dan tentu kita tidak lupa bahwa begitu banyak tenaga kesehatan yang telah gugur dalam perjuangan mereka dalam mengatasi wabah ini. Dan begitu juga pertempuran yang terjadi di masyarakat, ya. Jadi begitu banyak masyarakat yang pada satu sisi mereka tetap ingin dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat ekonomi untuk menunjang kehidupan mereka, tetapi tentu dengan kondisi COVID saat ini mereka masih harus mengalami pembatasan-pembatasan dalam upaya untuk mencegah transmisi. Walaupun para tenaga kesehatan atau sektor kesehatan selalu mengupayakan edukasi maksimal, sehingga kemudian ada banyak sekali promosi yang dilakukan oleh kita di bidang kesehatan bahwa kita siap untuk menjadi bagian dari garda terdepan dalam mengamankan penduduk Indonesia di masa COVID-19. Namun demikian tentu mereka masih berada dalam aktivitas baik di kantor maupun di pasar dan kemudian juga di tempat-tempat kerja mereka. Tentu potret ini akan sangat banyak sekali yang bisa kita lihat dan kita belajar dari aspek ini untuk melihat bagaimana potret epidemiologi yang terjadi sesungguhnya gitu ya. Dan melalui project based learning ini potret-potret yang dapat kita simak dan dapat kita uraikan secara kreatif dan kemudian menjadi bahan yang dapat kita pelajari dan dapat dibaca oleh orang-orang lain yang kemudian menjadikan proyek ini semakin menuntut kreativitas ya tentunya agar kita bisa menyajikan artikel-artikel yang baik menjadi sebuah laporan yang berbasis epidemiologi dalam memunculkan potret Indonesia di masa COVID-19. Yang kedua adalah terkait dengan epidemiologi di Korea. Kenapa menjadi menarik? Karena kita tahu bahwa negara ini dalam satu dekade terakhir menjadi salah satu negara Asia yang mengalami percepatan dalam
popularitas ya, baik dalam prestasinya di bidang ekonomi maupun prestasinya dalam tingkat misalnya literasi, pendidikan dan juga berbagai macam produk budaya mereka yang kemudian menginfiltrasi negara-negara lain termasuk di Asia salah satunya kita. Jadi budaya K-pop, lalu kemudian banyaknya buku-buku yang bacaan yang kemudian memunculkan aspek budaya Korea termasuk juga dalam segi produk makanan dan juga produk yang entertain yang tersebar di seluruh dunia saat ini. Namun demikian, di balik kondisi Korea saat ini dengan tingkat prestasi ekonomi dan produk-produknya yang tersebar ke seluruh dunia saat ini, kita tahu bahwa kondisi sosial dan kesehatan di negara ini juga sebenarnya masih menyisakan banyak masalah. Kalau kita kemas atau kita analisa kondisi-kondisi di negara Korea dan kemudian kita menganalisanya dalam aspek epidemiologi, terutama epidemiologi kesehatan, maka banyak hal yang dapat kita cermati dan menjadi bahan pelajaran juga bagi Indonesia. Maka tema kedua terkait dengan epidemiologi di Korea menjadi juga satu proyek based learning yang menarik dalam mata kuliah epidemiologi tahun 2021 ini. Bagaimana kemudian kita dapat menyelesaikan proyek ini? Jadi pada mata kuliah epidemiologi kita sudah memiliki 2 proyek, yaitu pertama adalah potret epidemiologi COVID-19 di Indonesia, lalu yang kedua adalah potret epidemiologi sosial kesehatan di negara Korea Selatan. Langkah-langkah yang perlu kita lakukan sebagai persiapan untuk melakukan tugas ini adalah bahwa kelompok akan dibuat menjadi 2, yaitu kelompok yang akan menyelesaikan proyek 1 dan kelompok yang akan menyelesaikan proyek 2. Karena tema-temanya sangat luas dan sangat bervariasi, maka masing-masing proyek akan diselesaikan oleh 5 kelompok. Jadi setiap kelompok itu akan mengambil satu tema besar yang terkait dengan masing-masing tema proyek. Ya, jadi misalnya proyek pertama adalah terkait dengan gambaran COVID-19 atau penanganan COVID-19 di Indonesia. Maka masing-masing kelompok dalam proyek 1 yang dalam hal ini adalah 5 kelompok itu mencoba pertama. Jadi ada 7 hal yang memang harus menjadi agenda kegiatan setiap kelompok dalam proyek ini. Maka agenda pertama adalah bagaimana setiap kelompok dalam proyek 1 itu menentukan tema utama yang akan menjadi bahan penulisan. Jadi ada satu tema utama yang harus dipilih yang sesuai dengan proyek 1. Demikian juga kelompok-kelompok yang ada pada proyek 2. Jadi masing-masing kelompok dalam proyek 2 ini memilih satu tema besar yang sesuai dengan proyek 2, yaitu potret epidemiologi dari kondisi sosial dan kesehatan di Korea Selatan. Setelah kita melakukan pemilihan tema utama, maka agenda kedua adalah menentukan outline tulisan. Jadi dari tema besar sesungguhnya sub-sub tema apa yang harus kemudian kita tulis sebagai uraian dari tema tadi. Lalu kalau kita sudah menentukan atau menyelesaikan agenda kedua atau outline tulisan, maka yang ketiga adalah kita perlu mengumpulkan bahan-bahan tulisan atau artikel yang terkait, baik artikel ilmiah maupun artikel yang berupa berita, news, atau kemudian resume-resume bahan-bahan laporan yang pernah ditulis oleh institusi terkait atau lembaga-lembaga kesehatan dunia yang bisa dijadikan referensi untuk kita menuliskan tema tadi. Kalau kita sudah mempunyai bahan tulisan yang cukup banyak, lalu kemudian agenda keempat adalah kita menulis atau menyusun tulisan itu secara lengkap dalam bentuk draft, ya.
Nanti pada langkah atau agenda kelima, dari draft yang sudah kita tulis, kita bisa share atau kita presentasikan tulisan itu, tema-tema kita dengan apa yang sudah kita tulis secara lengkap kepada seluruh kelompok, baik proyek 1 maupun proyek 2, agar seluruh kelompok mendapatkan masukan maupun perbaikan. Karena ide-ide itu biasanya akan bertambah baik, bersempurna, dan kemudian bertambah lengkap ketika mendapatkan masukan dari kelompok-kelompok lainnya, gitu ya. Dan itu tentu akan memperbaiki kualitas dari tulisannya. Setelah selesai di agenda kelima, kita masuk kepada agenda keenam, yaitu tulisan-tulisan atau draft yang sudah kita tulis secara lengkap, kita lakukan edit ulang. Tentu ini manfaatnya adalah untuk memudahkan tulisan itu, draft kita lebih mudah dibaca, atau kalau ada kesalahan-kesalahan tulisan itu tidak lagi terjadi karena kita sudah mengkoreksinya, mengeditnya secara lebih detail sehingga siap untuk menjadi bahan tulisan. Selanjutnya pada langkah terakhir ya, jadi kalau tulisan kita sudah lengkap, sudah kita edit dan kemudian siap untuk menjadi bahan tulisan lengkap yang akan digabungkan menjadi hasil proyek 1, digabungkan dengan kelompok-kelompok lain, maka kita tentu akan sangat senang kalau hasil dari tulisan kita dari proyek ini dapat difahami oleh orang lain dengan mudah. Maka kita akan mencoba pada agenda ke-7 adalah merangkum ide-ide yang ada dalam tulisan kita, tema besar tadi di proyek 1 maupun proyek 2 dalam bentuk display infografis. Jadi cukup satu infografis tapi satu gambar infografis yang kemudian menjadi sebuah cerita singkat dalam bentuk gambar yang menjadi merefleksikan tulisan atau tulisan dari masing-masing kelompok. Ya, jadi baik pada proyek 1 maupun pada proyek 2, setiap kelompok itu mempunyai 7 agenda ini. Pertama adalah memilih tema utama yang sesuai dengan proyeknya, lalu kemudian kedua menyusun outline tulisan. Outline tulisan ini biasanya tidak langsung jadi, bisa juga akan mengalami perbaikan sejalan dengan semakin sempurnanya tulisan-tulisan atau pengumpulan bahan pada proses selanjutnya. Yang ketiga adalah jangan lupa mengumpulkan bahan sebanyak mungkin yang kalian bisa. Agenda keempat adalah menyusun tulisan. Agenda kelima mempresentasikan tulisan kalian kepada kelompok-kelompok yang lain di kelas. Lalu kemudian keenam adalah mengedit secara keseluruhan hasil tulisan, dan keenam adalah menyiapkan sajian infografis agar orang lain tertarik untuk membaca artikel atau tulisan kita. Selanjutnya, bagaimana kemudian kita menyusun tema utama? Jadi gini, tema utama itu adalah bisa dipilih secara bebas sebenarnya. Jadi ketika kita misalnya masuk kepada proyek 1, proyek 1 itu adalah proyek yang ingin menampilkan potret dari Indonesia ketika berada dalam kondisi COVID-19 sejak tahun 2020 sampai 2021 sekarang. Apa yang tampak dan menurut kalian itu menarik untuk kemudian diangkat sebagai bahan tulisan? Banyak sekali. Misalnya gini, ini adalah sebuah contoh ketika ada tema-tema utama yang bisa dicari. Pertama, tentu pada saat pandemi COVID-19 di Indonesia itu kondisinya sangat masih hiruk pikuk ya. Jadi ketika awal perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia itu menjadi suatu kondisi yang khusus, yang spesial. Bagaimana kita banyak yang belum tahu, lalu kemudian kebingungan, lalu kemudian banyak hal persiapan-persiapan untuk kemudian mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan kondisi Indonesia saat itu. Lalu tema kedua adalah perilaku masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi juga khusus. Berbeda dengan masyarakat lain, berbeda dengan Korea, berbeda dengan Vietnam, berbeda dengan Malaysia misalnya. Maka itu menjadi sebuah tema tersendiri yang juga menarik. Tema ketiga misalnya, kita tahu bahwa perjuangan tenaga kesehatan menghadapi sebelum COVID-19 itu sudah
bisa kita lihat pada banyak berita dan berita gugurnya para tenaga kesehatan, kemudian pernyataan belasungkawa untuk tenaga kesehatan di Indonesia. Maka perjuangan mereka menjadi salah satu sisi yang penting juga untuk bisa kita sajikan dalam tema utama ini. Tema keempat adalah misalnya betapa MUI juga berjuang bersama-sama untuk kemudian membuat masyarakat Indonesia nyaman dalam melakukan ibadah dan juga memahami bagaimana mereka dalam kehidupannya menghadapi COVID-19. Gitu. Jadi tidak ada rasa takut, kemudian mereka terjamin kesehatan dan keselamatannya dalam beraktivitas. Jadi ternyata dalam aspek spiritual, terutama di dalam komunitas para Muslim ini, mereka sudah punya aturan yang jelas, yang dapat memberikan panduan bagaimana pada mereka, bagaimana untuk melakukan ibadah, baik ibadah yang khusus maupun ibadah secara umum, beraktivitas, lalu berkomunikasi, melakukan kegiatan-kegiatan rutin di tengah masyarakat, sekalipun dalam masa pandemi, begitu. Sehingga ada kebijakan-kebijakan ketika ada karantina wilayah, apa yang harus dilakukan, bagaimana kemudian ada apa yang dilakukan oleh masjid-masjid untuk tetap mengakomodir para orang-orang di sekitarnya gitu ya, yang jamaahnya untuk tetap bisa sholat tetapi juga aman. Lalu kemudian tema kelima, saat ini kita sedang mempercepat ya, sedang mengedukasi masyarakat untuk bisa segera mengikuti program imunisasi. Maka ternyata program vaksinasi COVID-19 juga merupakan sebuah dinamika yang menarik untuk kita ceritakan. Maka tema kelima kita bisa pilih tentang dinamika vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Jadi pilihan tema-tema ini bisa menjadi contoh dan bisa menjadi tema menarik yang bisa kalian angkat sebagai tema utama. Dari tema utama inilah kemudian setiap kelompok bisa menginterpretasikannya kembali menjadi poin-poin sub-sub tema yang dapat menjelaskan secara keseluruhan tema utama ini. Tentu itu sangat tergantung kepada apa yang menarik buat kalian, lalu kemudian bahan-bahan yang dikumpulkan. Tentu bahan-bahan yang dikumpulkan adalah bahan-bahan yang cukup bisa dipegang konten isinya, terutama bisa kalian dapatkan dari artikel ilmiah ataupun laporan-laporan dari institusi yang terkait dengan masalah yang akan kalian sampaikan. Demikian rekan-rekan mahasiswa semua, inilah project based learning yang akan kita selesaikan di mata kuliah epidemiologi di tahun 2021. Dan tentunya ini akan menjadi menarik dan saya berharap kalian semangat untuk menyelesaikan project ini dan kita bersama-sama akan sering melakukan pertemuan untuk diskusi dan kemudian akan brainstorming untuk bisa mengakomodir ide-ide dan kemudian menggabungkannya secara kreatif agar menjadi sebuah tulisan yang menarik. Baik, selamat bekerja. Kita tunggu hasil produk dari proyek ini untuk kemudian dapat kita nikmati sama-sama. Baik, terima kasih. Sampai ketemu pada diskusi kita selanjutnya.